Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfi Rohimayasari dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan 5C. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ekonomi kreatif. Dalam era digital saat ini, kata ekonomi kreatif atau yang biasa disingkat sebagai ekraf mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Berbagai bisnis dijalankan dengan mengutamakan konsep kreatif sehingga tidak saja memudahkan masyarakat tetapi juga mengintensifkan kreativitas. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf ekonomi kreatif, di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi. Apalagi jika mengingat keadaan saat ini, di mana kita masih hidup melawan pandemi, tentunya kreativitas dan inovasi-inovasi baru harus terus bertambah, mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan. Lalu, apa sih pengertian ekonomi kreatif itu sendiri? Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, memiliki kreasi intelektual. Kreasi intelektual yang dimaksud ialah sangat dibutuhkannya kreativitas serta keahlian lainnya dalam masing-masing jenis sektor. Yang kedua, mudah diganti. Mudah diganti yang dimaksud ialah suatu jenis inovasi dalam bidang ekonomi kreatif harus selalu dikembangkan sesuai dengan aktivitas ekonomi. Maka dari itu, kreasi dan inovasi yang ada diharapkan mudah diganti untuk menyesuaikan pasar dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Ciri yang ketiga ialah memerlukan kerjasama. Kerjasama merupakan hal penting yang selalu hadir dalam setiap bidang pekerjaan. Dalam bidang ekonomi kreatif misalnya, kerjasama antara pihak pengusaha dan pemerintah yang mengatur kebijakan sangatlah penting untuk kelancaran proses yang sedang dijalani. Selanjutnya, yang keempat, berbasis pada ide. Ide merupakan hal utama yang harus disiapkan dalam bidang ekonomi kreatif. Ide dari setiap kepala pasti berbeda-beda, maka dari itu, gagasan tersebut harus dikembangkan demi menciptakan inovasi dan kreativitas dalam bidang ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan dalam bidang ekonomi kreatif dapat diartikan bahwa inovasi dan kreativitas dari setiap orang yang terlibat dalam menciptakan suatu produk di bidang tersebut tidak memiliki batasan yang pasti. Faktor pendorong ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas dalam sektor ekonomi. Membahas tentang ekonomi kreatif, tentu saja kreativitas harus ada dalam pembahasannya, yang termasuk sebagai faktor pendorongnya. Kreativitas sendiri merupakan suatu proses mental seseorang dalam memunculkan ide dan gagasan yang sifatnya baru. Kreativitas yang ada dalam perekonomian biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pemasukan dan hasil perekonomian. Objek dalam perekonomian ini umumnya berbentuk barang atau jasa kreatif hasil inovasi dan pemikiran manusia, sehingga perekonomian ini disebut sebagai ekonomi kreatif. Yang kedua, adanya teknologi maju. Kemajuan teknologi adalah salah satu tumpuan dalam sektor perekonomian kreatif. Kemudian akses yang dapat kita ambil dari kemajuan teknologi dapat membantu perekonomian ini semakin maju. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat menekan kesulitan dan masalah yang ditemukan dalam proses perekonomian. Beberapa negara maju juga menggunakan kemajuan teknologi untuk menjalankan mode ekonomi kreatif, seperti negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi faktor pendorong utama dalam ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan manusia sebagai sumber daya yang menjadi penggerak perekonomian.
kepentingan ini. Jika tenaga kerja yang menjadi sumber daya manusia memadai dan berkualitas, maka perekonomian yang dijalankan juga akan berjalan dengan baik. Faktor pendorong ekonomi kreatif yang keempat ialah kemudahan dalam akses komunikasi. Akses komunikasi yang mudah tentunya akan membantu para pelaku ekonomi ini dalam melakukan usaha industrinya. Pengakuan dan apresiasi publik dibutuhkan oleh pelaku ekonomi untuk terus berkarya dan mengembangkan potensinya. Kemudahan dalam akses komunikasi akan memberikan dampak positif yang sangat besar. Jika hal ini benar-benar terwujud, maka perekonomian akan terus menghasilkan keuntungan dalam proses pemasarannya yang semakin luas. Efek akses yang mudah ini. Dan yang terakhir ialah adanya media sosial. Media sosial merupakan platform yang dapat memperlihatkan berbagai jenis informasi. Selain itu, media sosial dapat digunakan dengan berbagai tujuan penggunaannya. Penggunaan media sosial tentunya dapat digunakan oleh para ekonom yang salah satunya bergerak dalam bidang ekonomi kreatif ini. Melihat media sosial yang saat ini adalah hal mudah diakses oleh setiap kalangan, membuat media sosial memiliki potensi yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai sarana pemasaran produk yang salah satunya adalah hasil dari industri kreatif. Jenis-jenis bidang ekonomi kreatif. Yang pertama, periklanan. Bidang periklanan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi satu arah menggunakan berbagai media. Bidang periklanan juga bertanggung jawab pada hal-hal seperti pembuatan, produksi, serta distribusi dari iklan yang dihasilkan. Iklan yang ditampilkan bisa dalam berbagai bentuk media. Iklan dalam bentuk media cetak dapat berwujud seperti surat kabar, majalah, pamflet, hingga brosur. Sedangkan dalam bentuk media elektronik dapat berwujud audiovisual yang ditampilkan di televisi maupun radio. Yang kedua ialah kerajinan. Bidang kerajinan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan dengan berbagai penciptaan, produksi, serta distribusi produk-produk dari para pengrajin. Produk-produk yang dipasarkan tersebut sebagian besar memiliki nilai estetika yang tinggi. Beberapa produk kerajinan dari para pengrajin biasanya berasal dari material yang terbuat dari kulit, rotan, serat alami, batu permata, kaca, porselen, kayu, bambu, tanah liat, marmer, dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah perfilman, video, dan fotografi. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.